Selamat datang di Obsesi, obrolan sesi santai. Oke, sebelum dimulai, kenalin nih, nama aku Angela Fruden Safina. Aku biasa dipanggil Safina. Aku salah satu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, pasti teman-teman udah bertanya-tanya nih, apa sih tema obsesi kali ini? Oke, kali ini kita akan bahas tentang kehidupan kuliah, ngekos atau di rumah, siapa takut? Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke sharing narasumber pertama kita. Ada Teresia Dwi Handayani, kabar-kabar dia sih juga anak kos nih yang kuliah di UAJ juga. Untuk Tere, dipersilahkan. Oke, terima kasih Safina. Halo semuanya, aku Tere. Dan benar kata Safina, kalau aku itu kuliah di UAJ dan aku merupakan salah satu anak kuliah yang ngekos atau ngerantau di Jogja. Nah, sebelumnya aku punya pertanyaan untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Apa sih yang kamu bayangin atau kamu pikirkan saat dengar kata ngekos? Mungkin sebagian besar dari kalian itu berpikirnya kalau ngekos itu bebas atau hidup mandiri, atau kamu malah takut buat ngekos karena ngekos itu hidup sendiri dan jauh dari orang tua. Nah, aku mau kasih tahu kalian guys, percaya nggak? Ternyata jadi anak kos itu nggak seserem yang dibayangkan loh. Iya nggak sih? Terus kenapa bisa? Iya, karena jadi anak kos itu banyak banget suka dukanya. Dari pengalaman sampai cerita yang unik, seru, sampai susah banget buat dilupain karena saking kocaknya. Nah, meski jadi anak kos itu kedengarannya sulit dan berat, tapi kesulitan itu nanti akan membantu kalian menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mandiri ke depannya. Gimana enggak? Dari kesadaran sendiri buat bangun pagi, beberes kamar sendiri, cari makan sendiri, sampai ngatur keuangan biar nggak boros sendiri. Ya namanya mandiri ya guys, otomatis semuanya itu kalian lakuin sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian semua yang ngekos pasti bakal terbiasa. Nah, dari aku sendiri, jadi anak kos itu seru banget. Kenapa? Karena kamu bakal dikelilingi oleh banyak teman senasib dan sepenanggungan. Contohnya saat ini, aku ngekos. Jadi di kosanku itu dari berbagai daerah, guys. Jadi mereka itu bahkan jauh banget, sampai lebaran kemarin tuh nggak pulang. Nah, yang paling aku suka dari ngekos itu, misalnya kamar sebelah aku nih, dia dengerin lagu, itu dia nggak dengerin sendiri, tapi dia pasang speaker buat yang lain tuh dengerin juga, biar nggak sepi banget. Nah, itu seru banget sih. Tapi di balik ngekos yang seru itu, emang sih ngekos itu bebas. Tapi aku kasih saran dan aku kasih tahu kalian, jangan sampai nantinya kalian itu ngecewain orang tua kamu yang sudah kasih kepercayaan penuh ke kamu biar bisa ngekos sendiri. Apalagi kamu sampai lupa kewajiban kamu sebagai anak kuliah, yaitu belajar, saking asiknya nongkrong sama teman-teman. Jangan sampai nanti nilai kalian malah jeblok sendiri. Oke, sekian dari aku kembalikan ke Safina. Oke, terima kasih Tere. Nah guys, sekarang udah tahu kan anak kos tuh kayak gimana. Ada senasib sepenanggungan. Nah, oke. Kenapa teman-teman harus nyimak video ini sampai akhir supaya teman-teman tahu bahwa jadi anak kos itu ada senengnya, ada susahnya. Nah, dan teman-teman bisa mulai prepare nih apa aja yang harus disiapin untuk ke kos nantinya. Bukan cuma finansial ya, pasti juga mental dan lain sebagainya supaya gak culture shock. Selanjutnya ada Yuki Kosyenan sebagai narasumber kedua yang akan menyampaikan sharingnya. Untuk Syenan, kami persilahkan. Oke, thank you Safina. Nah guys, kalau misalnya kita merantau, itu kan kita udah pasti ya ngalamin hal-hal yang tadinya kita itu belum biasa. Nah, hal yang belum biasa itu jadinya apa sih? Nah, jadinya menjadi tantangan bagi kita semua nih.
Nah, jadi walaupun kita jauh dari keluarga, tantangan itu kan pasti selalu ada ya. Jadi kayak kadang memang hidup in general itu kan ya selalu kayak roda gitu. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Dan mungkin semua hal yang kita harapkan juga nggak bisa terjadi sesuai dengan harapan kita gitu. Dan kita itu harus selalu siap tuh sama hal-hal kayak gitu. Nah, ini sama juga halnya sama kayak ngekos. Kayak kadang memang semua hal kita itu karena bebas nih, kita mikir, wih enak banget nih ngerantau, kita bisa ini, kita bisa itu, sesuka kita. Tapi kita harus selalu nih ingat apa yang menjadi tanggung jawab kita, kayak tadi Tere bilang. Jadi apa yang menjadi susah itu tuh kita harus tetap konsisten dan membagi waktu, pintar-pintar nentuin mana sih kira-kira yang menjadi prioritas bagi kita itu yang adalah mahasiswa yang datang ke Jogja, kayak gitu. Nah, walaupun semua hal itu sulit dan pasti menantang, tapi ini pasti semua akan menjadi pengalaman menarik. Nanti kita bisa sharing sama teman-teman kita yang lain. Kita bisa datang lagi ke kampung halaman kita, sharing gimana sih hidup kita di Jogja. Jadi walaupun pasti menantang, pasti itu juga akan membantu kita untuk menjadi lebih dewasa nih teman-teman. Nah, makanya jangan lupa simak sampai akhir segmen ya, biar kita nggak ketinggalan nih hal-hal penting apa sih yang pastinya berguna untuk kita nantinya. Oke, kita balikin ya ke Safina. Oke, thank you Shannon yang udah nyampein sharingnya yang pastinya sangat memotivasi teman-teman semua supaya jangan takut buat hidup ngekos karena roda itu pasti akan selalu berputar. Yang hidup kita kadang di atas ataupun kita juga akan mungkin ada di bawah. Oke. Tanpa berlama-lama dan tanpa berbasa-basi, ada Riko yang bakal nyampein suka duka jadi anak kos tuh kayak gimana. Untuk Riko, persilahkan. Oke, terima kasih Safina. Halo semuanya. Mungkin kalau bicara tentang suka dan duka sebenarnya banyak ya. Apalagi yang aku sendiri alami itu banyak banget suka duka, mulai dari yang senang banget, yang sedih sampai yang sedih banget pun juga ada. Karena kan kita kan bicara di sini kan kehidupan ngekos baru pertama kali, habis itu kita tuh kayak pasti ribet semuanya, kompleks. Jadi wajar kalau misalnya kita banyak masalah di awal-awal tuh wajar. Sebenarnya kalau mau bilang senangnya kita jadi anak kos tuh, mungkin kalau aku sendiri ya, mungkin teman-teman juga ngerasain juga sih, kita tuh pertama tuh bisa tinggal sendiri. Tinggal sendiri tuh dalam artian tuh kita bebas kita mau keluar jam berapa, mau pergi jam berapa, mau pulang jam berapa. Yang penting kita pergi itu tahu aturan ya, tahu batasan gitu. Karena kan kalau kita pergi terus atau nongkrong terus kan nanti uang juga habis. Jadi diatur saja, bisa diatur masing-masing lah intinya. Terus mungkin anak kos itu juga ya apa ya, bisa tinggal sendiri tuh jauh dari orang tua, tinggal sendiri, kita ngatur hidup kita sendiri. Terus kita tuh bisa nentuin hari ini kita mau makan ini, kita mau kesini, kita mau ngerjain ini, pokoknya bebas, nggak ada yang ngatur, kamu sendiri yang ngatur hidupmu sendiri, kan kamu tinggal sendiri. Atau di sini ada tinggal berdua, nggak ada. Kalau cewek sama cewek atau cowok sama cowok nggak apa-apa sih, tapi kalau ada cewek sama cowok hati-hati ya. Kidung aman ya? Nanti munculnya di Twitter. Waduh. Oke. Intinya ya jangan dulu lah intinya. Maksudnya ya jangan, kalau nanti digerebek kan bahaya kan. Sedih orang tua di rumah tuh sedih ntar. Orang tua mau sekolahan kita baik-baik kok malah jadi begini kan, jadi kan nggak baik. Pokoknya ya pinter-pinter jaga diri lah. Nggak apa-apa, yang penting ada batasannya. Ya nakal-nakal dikit nggak apa-apa, yang penting ada batasannya aja. Terus mungkin ini kalau aku sendiri ya, ini yang paling favorit sih dari aku, yang aku senengin banget. Ini yang senengin banget kalau dari anak kos tuh dapat uang bulanan. Itu kalau nungguin uang bulanan tuh kayak, aduh besok udah uang lagi gitu kan, senang. Pasti kalian juga, teman-teman juga semua senang kan dapat uang bulanan kan. Bisa kayak ini list di Shopee tinggal di check out aja nih. Udah tahu list-listnya, tinggal di check out aja. Tapi hati-hati juga, jangan asal check out, ntar uang habis. Takutnya akhir bulan makan nasi, lauknya nasi. Hati-hati. Tapi enggak sih, kayaknya Atmaja ya stabil semua keuangan kayak kalau tak lihat-lihat. Awal bulan sama akhir bulan no problem, sama aja kayaknya kalau tak lihat-lihat si Atmaja ini. Terus kalau sedihnya tuh sedikit sih sebenarnya. Ini umum sih ya, kalau teman-teman semua ngerasain kalau sedihnya. Ya paling tadi ya uang itu cepat habis, itu aja sih. Uang cepat habis, kita nggak tahu, kita pakai beli ini, beli itu. Tiba-tiba kita, kok uang sudah habis ini. Sebenarnya kalau menurut aku sih itu bukan kita nggak tahu, itu kita
pura-pura nggak tahu aja sih. Padahal tahu, kok lihat-lihat nih sudah ada yang baju baru, atau mungkin kalian cewek-cewek mungkin beli skincare atau beli makeup mungkin. Saya nggak tahu ya makeup apa, nggak tahu, tapi pasti kalian cewek-cewek itu biasanya lebih sering belanja sih, biasanya cewek-cewek gitu sih. Terus mungkin sedih tuh apa ya? Mungkin ini yang aku ngerasain dampaknya langsung ya, karena aku baru pertama kali ngekos juga sih. Atau di sini teman-teman ada yang baru pertama kali ngekos, ada yang sudah pernah ngekos sebelum tinggal sendiri? Oh, baru pertama kali semua. Oke, berarti sama ya, sama kita semua baru pertama kali. Mungkin aku ngerasain tuh jauh dari keluarga. Yang sebelumnya aku biasanya ninggalin keluarga tuh paling lama cuma 2 minggu, seminggu, atau liburan pergi kemana gitu. Tapi ini kok sampai berbulan-bulan, bahkan kita sampai 4 bulan, 5 bulan gitu kan. Itu sedih sih, itu sedih banget. Cuman aku tahan aja sih. Mungkin teman-teman mungkin di sini ada yang sok-sokan mungkin kayak cuman ngekos aja. Lah perkara tinggal sendiri gampang lah. Tapi guling sambil gulingnya basah, bantalnya sudah basah gitu. Kan itu ngomong sok kuat, tapi kan juga hati kan juga menangis kan. Maksudku tuh ya nggak apa-apa, sedih-sedih tuh wajar. Mau cewek mau cowok tuh wajar, nggak apa-apa lah. Ya, apalagi kalau misalnya lagi pacaran gitu kan, jauh sama pacarnya kan lebih sedih lagi. Itu LDR, aduh sedih banget. Apalagi yang pacaran beda agama itu LDR-nya bukan LDR biasa itu. Cuaks. Intinya kalau mau diceritain semua sih banyak banget ya sedihnya, banyak banget. Tapi tetap senang, enjoy jalan. Ini bagian dari proses juga lah untuk kita lebih baik lagi kan. Aku punya pesan buat teman-teman sekalian nih, intinya tuh kita teman-teman terus don't panic, take it easy. Mungkin itu aja. Kembali ke Safina. Oke, thank you Riko yang udah nyampein suka duka sebagai anak kos. Ingat ya teman-teman, don't panic, take it easy. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama dan tanpa berbasa-basi, ada Gregory Skidung yang bakal nyampein sharing tentang kehidupannya sebagai anak yang tinggal di rumah di tengah teman-temannya yang ngekos saat kuliah. Untuk Kidung kami persilahkan. Halo Kidung. Ya, perkenalkan nama saya Kidung. Nah, saya asli Jogja dan kebetulan kuliahnya tuh bersama orang-orang yang ngekos. Teman-temannya tuh banyak yang ngekos. Nah, gimana sih rasanya di tengah-tengah teman-teman yang ngekos tuh? Ya, awalnya tuh seneng sih, bisa main ke sana, ke sini, tiba-tiba juga uang habis gitu ya. Ya, tapi kan juga bisa pamer nih. Ya, kangen papa mama ya. Ya, gitu sih. Sebenarnya enaknya tuh ya kalau di rumah bisa makan, udah disediain, bisa ada yang bangunin, terus ada yang tinggal mah minta uang, tinggal kasih gitu kan ya. Nah, gitu ya. Terus enaknya lagi itu kalau di tengah-tengah itu bisa main ke tempat kosnya teman, ngerjain tugas bareng atau ke kafe bareng, kayak gitu sih. Tapi juga ada dukanya nih, guys. Dukanya itu kan kalau anak kos itu kan bebas nih mau kemana kemari. Nah, kalau aku kan asli Jogja, terus di rumah ada papa mama atau orang tua. Ya berarti kan kita kan nggak bisa bebas dong kemana kemari. Dan kita harus ngikutin aturannya orang tua kan. Ya bisa sih ntar jam 10 malam keluar gitu, tiba-tiba kalau pulang udah itu tuh udah dikunci semua tuh, udah tidur di rumah aja sekalian gitu kan. Wah, itu kan bahaya kan ya. Makanya nih pernah kan sekali itu pulang rumah jam 1 gitu. Udah ngantuk, udah buru, udah capek. Wah, kok dikunci nih rumah semua. Akhirnya aku panjat lah pagar, tak panjat pagarnya. Kan karena ngantuk kan, jatuh aku dari pagar. Duak. Ya, tahu sendiri lah ya kalau jatuh dari pagar kayak gimana ya. Sakit lah. Sok tegar nih. Kuat. Padahal encok nih. Aduh, kayak gitu sih. Ya, memang sebenarnya banyak sekali sih pengalaman sama teman-teman, apalagi udah semester 2 ini. Wah, keren banget sih main ke sana kemari sama teman-teman yang ya nggak ada bedanya nih. Nggak ada bedanya sih kalau kos atau enggak, tapi ada bedanya cuma lebih dekat sama orang tua tapi agak kurang bebas kan untuk pergi kemana-mana gitu. Kayak gitu sih guys. Jadi ya
have fun aja, dibikin gimana caranya, seneng aja. Kan teman-teman juga seneng kalau ada orang asli Jogja. Kalau kesini gimana sih? Ya yuk kesini, ya yuk kayak gitu. Oke, itu sekian dari saya. Saya balikan lagi ke Safina. Thank you. Oke, terima kasih Kidung. Dengan penutup, Kidung yang jatuh dari gerbang tadi menjadi penutup pembicaraan kita pada segmen 1 obsesi kali ini. Saya mewakili narasumber-narasumber yang lain, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan silakan diambil sharing dari kami hal-hal yang baik, silakan diambil dan dijauhi sharing-sharing kami yang buruk. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan sampai akhir dari video ini. Sampai bertemu di obsesi segmen selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dah. Bye-bye. Bye-bye.